Kami nusa dan bangsa. Kami nusa dan bangsa. Guru kebanggaan SMA Negeri 1 Tuntang. Dalam talk show ini kita akan membaginya menjadi dua sesi. Yang pertama yakni sesi akademis atau intrakurikuler dan sesi yang kedua yakni sesi ekstrakurikuler. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke sesi pertama yakni sesi pembelajaran akademis atau intrakurikuler. Jika kita membahas pembelajaran akademis, SMA Negeri 1 Tuntang tentu saja tidak bisa lepas dari peran para guru-gurunya. Berikut di tengah-tengah kita telah kami hadirkan para profesional di SMA Negeri 1 Tuntang. Yang pertama ada Bapak Alvin Widiarto selaku Waka Bidang Kurikulum. Kemudian ada Bapak Dudi Istiarto selaku Guru Biologi SMA Negeri 1 Tuntang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu Dewi. Selamat pagi. Pada fokus pembahasan kita kali ini yakni tentang pembelajaran SMA Negeri 1 Tuntang di era digital yang berpusat pada siswa. Tak perlu lama lagi, langsung saja kita perdengarkan penjelasan dari beliau-beliau ini. Sebagai pembuka, mari kita berbincang dengan Bapak Alvin. Bapak Alvin, sesuai dengan topik pembelajaran SMA Negeri 1 Tuntang di era digital yang berfokus kepada siswa, mohon penjelasannya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada Dewi dan Bapak Dudi Istiarto selaku senior saya ini di sini. Iya, ya. ada. Menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari Ibu Dewi tentang pembelajaran akademis kita yang bertemakan pembelajaran akademis itu berbasis digital dan berpusat pada siswa. Saya mulai dulu dari pembelajaran digital, bahwa jika kita ingin menjawab apa itu pembelajaran digital adalah sebuah sistem yang mana dapat memfasilitasi para pembelajarnya. Para pembelajar di sini bisa kita guru sebagai peserta didik ataupun peserta didik itu sendiri untuk dapat belajar secara lebih banyak, lebih luas dan lebih bervariasi. Pembelajaran digital itu sendiri kalau menurut saya ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran digital, maka setidaknya ada 3 unsur utama yang masuk ke dalam pembelajaran digital tersebut. Betul. Yaitu yang pertama tentu harus ada kegiatan pengajarannya. Ya, kegiatan pengajaran merupakan kegiatan utama dalam pembelajaran, itu harus pasti. Kemudian yang kedua adalah bahwa ada teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran itu sehingga mendukung atau menjadi suplemen kegiatan pembelajaran tersebut. Dan unsur yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah yang sedang ngetren juga saat ini Bu Dewi, Pak Dudi, adalah bahwa ada konten digital yang ditampilkan atau disampaikan di dalam kegiatan pembelajaran itu yang sifatnya adaptif dan yang penting interaktif, sehingga siswa ini benar-benar tertarik. Karena kita tahu saat ini kita berada di revolusi industri 4.0 yang segala sesuatunya serba digital. Dan juga beliau Pak Dudi mungkin nanti ini yang sudah spesialis membuat MPI, dan nanti tentang pembelajaran berbasis TI seperti apa yang dibuat, diterapkan dan dilakukan di dalam kelas, mungkin nanti Pak Dudi akan bisa menjelaskannya secara panjang lebar. Itu sebagian kecil yang bisa kami sampaikan Bu Dewi karena waktu, sehingga mungkin banyak yang sebenarnya ingin kami sampaikan, namun kami kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Bu Dewi. Ya. Kita putuskan sebentar Pak Alvin, kemudian kita menuju ke Pak Dudi. Kita memiliki narasumber kedua, yakni Dr. Andes Dudi Istiarto. Jika kita menilik dari gelar beliau, kita sudah bisa membayangkan DRS, berarti beliau sudah angkatan senior. Beliau sudah malang melintang lama di dunia pendidikan. Sekali. Ini senior saya ini, Bu Dewi. Oh, ini senior saya sekali. Berarti sudah tua ya Bu ya. Bukan tua Pak, tapi sudah bersantan. Ya, betul. Biasanya Pak Dudi, kalau menurut pengamatan saya, seseorang itu akan selalu menjadikan usia sebagai halangan mereka untuk terbuka terhadap sesuatu yang berbau teknologi. Ya, mungkin saya termasuk
pengecualian itu. Iya, namun tidak dengan beliau. Beliau ini masih aktif, masih terus kreatif dan berinovatif, terutama dalam pengembangan media pembelajaran berbasis IT. Bahkan kami yang notabene-nya lebih muda, termasuk saya, Pak. Saya juga, Bu Dewi. Menjadi termotivasi dengan Iya. Pak Dudi ini. Saya harus juga bisa menguasai IT sehebat beliau. Setuju sekali. Ya, perlu saya sampaikan juga sebuah informasi yang luar biasa, yakni bahwa beliau masuk dalam 30 sahabat rumah belajar Provinsi Jawa Tengah Alhamdulillah. tahun 2022. Alhamdulillah. Aplaus Luar untuk biasa Terima sekali kasih. untuk Pak Terima Dudi. kasih. Jadi tersanjung saya, Bu. Iya, ini memang bukan hal yang kecil Pak untuk saya. Iya. Tak perlu banyak kata lagi, langsung saja kita berwawancara bersama Bapak Dudi. Pak Dudi, mohon diceritakan bagaimana dan apa yang membuat Bapak bisa terus termotivasi untuk selalu berinovasi dan terus berkembang. Ya, terima kasih Bu Dewi, Pak Alvin. Pertama-tama saya ucapkan dulu mungkin kepada seluruh pemirsa virtual Jumat virtual SMA Negeri 1 Tuntang, ya. Bagi saya ini seperti yang diuraikan Pak Alvin tadi bahwa kita ini sudah memasuki era industri 4.0. Nah, sebenarnya gini Pak, sebenarnya kita sudah masuk lebih lagi pada tahun sekitar 2019, kita itu sudah masuk ke era society 5.0. Betul ya. Sebenarnya tidak banyak berbeda antara konsep industri 4.0 dan society 5.0. Nah, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh. Signifikan. Akan tetapi konsep society 5.0 ini lebih fokus pada konteks terhadap manusia, ya. Jika revolusi industri itu menggunakan kecerdasan buatan Artificial Intelligence, AI. Iya, Kerennya betul. AI, Pak Dudi. Betul. Nah, sebagai komponen utamanya, sedangkan untuk yang society 5.0 ini menggunakan teknologi modern, ya. Hanya saja mengandalkan sumber daya manusianya. Nah, karena hal tersebut di atas, ya, di era digitalisasi ini tentunya sebagai guru, ya, terutama mungkin yang masih muda-muda, walaupun saya sudah agak tua Bu, tetap harus, ya, menghadapi generasi muda generasi yang sekarang ini kan lahir di tahun-tahun baru ini, ya, atau kita kenal generasi Z dan Alpha, atau bahkan ya, generasi Alpha. Alpha, di mana mereka lahir pada era teknologi sudah maju sangat pesat sekali. Setuju Pak Dudi. Bagi mereka teknologi itu sudah bagian, saya katakan ke anak-anak, ya, Pak Alvin, Bu Dewi, saya katakan ke anak-anak, teknologi itu sudah bagian dari anggota tubuh kita, organ, di mana sudah tidak bisa dilepaskan lagi Seperti dari tubuh. nafas ya, Ya, Pak, ya? seperti itu. Jangan lepaskan nafas seperti itu. Nah, tentunya kita sebagai guru tanpa memandang usia Bu Dewi, walaupun saya sudah tua, karena tetap saya menghadapi mereka, saya harus menghadirkan, menyajikan pola pembelajaran yang mungkin bagi mereka menjadi menarik, seperti itu. Jadi itu motivasi. Ya, Saya itu, melihat bahwa Pak Dudi ini sesuai dengan apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro, bahwa guru itu harus menyesuaikan dengan kodrat zaman, iya, dan kodrat perkembangan belajar anak. sepanjang hayat. Belajar sepanjang, long life learner. Seperti itu. Gitu Bu Dewi. Kemudian kiat-kiat apa saja yang sudah Bapak tempuh untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya banyak Bu ya. Jadi seperti apa yang saya uraikan tadi, bahwa kita selalu dituntut untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini. Nah, tentunya untuk mengembangkan kompetensi di bidang IT, ingat ini kan kita pembelajaran berbasis IT ya, yang nantinya kita terapkan atau saya terapkan di dalam proses pembelajaran. Tentunya saya harus banyak belajar, baik secara mandiri maupun secara mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya, bagaimana membuat media pembelajaran yang nantinya kita gunakan untuk proses pembelajaran berbasis IT. Seperti itu. Nah, tentunya kalau saya ceritakan semua apa yang sudah mungkin saya lakukan sangat banyak, tidak cukup, saya kira Betul seperti sekali, itu. Nah, gini, salah satu saja saya ambil contoh, saya sudah
selama 2 tahun ini mengikuti pelatihan di platform rumah belajar. Ya. Salah satu platform rumah belajar di situ ada fitur pengembangan keprofesionalan berkelanjutan atau PKB. PKB. Nah, kemudian kebetulan tahun ini saya masuk tadi ya, terseleksi masuk 30 besar yang menjadi sahabat rumah belajar. Seperti itu. Selamat ya Pak Rudi. Ya. Alhamdulillah Pak Alvin, ini padahal teman-teman yang lain itu masih muda-muda. Terus terang saya agak grogi, agak malu karena saya yang paling tua di antara 30 sahabat rumah belajar itu di Provinsi Jawa Tengah. Seperti itu. Itu Bu Dewi, kira-kira yang kiat-kiat yang harus kita persiapkan seperti itu. Kemudian dari motivasi yang sudah Bapak sampaikan, kemudian kiat-kiat yang sudah Bapak tempuh, lalu sudahkah hal tersebut diterapkan di SMA Negeri 1 Tuntang? Ya, terima kasih Bu Dewi. Nah, tentunya dengan pengetahuan dan kompetensi TKI yang sudah saya peroleh, saya berusaha selalu mencoba mengimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas tentunya. Saya juga sudah mencoba membuat media pembelajaran berupa video. Tadi sudah disebutkan Pak Alvin, tidak hanya MPI saja Pak Alvin, video sampai terutama pada saat pandemi, di mana kita harus dituntut menyajikan materi di depan anak dari jarak jauh. Ya, saya berpikiran seandainya mereka melihat saya dalam bentuk yang lain, virtual video, tentunya mungkin mereka lebih menarik lagi seperti itu. Kemudian memang kebanyakan ini teman-teman guru itu, Pak, ini buatnya susah. Sebenarnya kita bisa kok memanfaatkan sumber-sumber belajar ya yang tersedia bertebaran di mana-mana. Salah satu platform mungkin ini juga saya sampaikan, salah satu platform untuk belajar secara online itu kita kenal adalah platform rumah belajar. Sebenarnya persis yang sudah dikatakan Pak Alvin tadi, belajar di mana saja, kapan saja, dan siapa saja, dengan siapa saja, itu platform rumah belajar seperti itu. Kita bisa memanfaatkan para teman-teman guru dan siswa juga ya Bu ya, itu bisa memanfaatkan platform fitur-fitur yang ada di dalam rumah belajar. Itu ya, nanti bisa kalau misalkan ingin melihat, nanti bisa dibuka di webnya apa itu platform rumah belajar, begitu Bu. Kemudian Pak, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran yang Bapak terapkan? Apakah ada kendala dari proses tersebut? Untuk respon tentunya seperti saya katakan tadi, mereka adalah generasi Z, bahkan generasi Alpha. Generasi Z itu sampai lahir yang sampai tahun 2012 ya. Selebihnya adalah generasi Alpha. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mereka itu sudah memang senang dengan teknologi ya. Tentunya jika kita hadirkan pembelajaran, ingat mungkin pembelajaran ini hanya salah satu alternatif ya Bu. Kita hadirkan pembelajaran berbasis IT dengan antusias, betul, dengan antusias. Ya, saya sudah mencoba seperti itu. Pak, kapan lagi seperti itu? Apalagi kalau saya buatkan seperti MPI ya, multimedia pembelajaran interaktif, mereka suka. Saya berikan game di situ. Seperti itu. Ada permainan yang mereka betul sekali. Sehingga mereka aktif, bukan hanya diam dan mendengarkan materi dari pembicara atau dari gurunya. Kembali Pak Dudi. Saya masih penasaran. Berulang kali Pak Dudi menyebut rumah belajar, dan rumah belajar. Bisakah Pak Dudi menyampaikan informasi rumah belajar itu seperti apa dan isinya apa saja sebenarnya? Baik Bu, ya mungkin saya berikan sekilas nih, karena sebenarnya kalau kita ekspor lebih dalam itu sangat banyak sekali. Nah, kebetulan juga sesuai dengan status saya ini sebagai sahabat rumah belajar, tentunya saya harus menyampaikan apa itu platform rumah belajar. Jadi sebenarnya platform rumah belajar ini adalah platform yang disediakan oleh Kemendikbudristek ya, yang diberikan supaya bisa diakses oleh siapa saja. Berarti gratis ya Pak, Kemendikbud? Nah, gratis Bu, betul ya, ini yang terpenting gratis.
gratis, tidak ada biaya sama sekali. Tapi tentunya karena ini secara online, Iya. memang harus menggunakan Pulsa sendiri. iya seperti itu. Walaupun sebenarnya bisa kok di download APK-nya bisa, kemudian Bisa. dijalani secara offline. Baik, kembali tadi ke platform rumah belajar. Platform rumah belajar ini adalah media untuk pembelajaran baik guru maupun siswa, karena di dalamnya itu ada beberapa fitur. Yang ada 2 fitur ya. Yang pertama adalah fitur utama dan yang kedua adalah fitur pendukung. Nah, apa saja itu isinya fitur utama? Yang pertama adalah sumber belajar. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu guru atau para siswa bisa mempelajari materi ya dari fitur sumber belajar. Pak, saya itu susah membuat video pembelajaran. Bisa diambil di sana karena sumber pembelajaran di platform Rumah Merdeka sumber Rumah belajar Belajar. itu berbagai macam, ada dalam bentuk video, dalam bentuk audio, dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk media pembelajaran interaktif. Nah, ini saya setuju bahwa nanti bisa memenuhi keinginan siswa. Dia betul. mau belajar pakai apa saja bisa. Betul. Nah, dan itu Pembelajaran lengkap yang semua mapel Lengkap. ada. Malah bahkan semua jenjang Bu, mulai dari Semua PAUD jenjang. sampai SMA SMK itu ada semuanya. Lengkap Itu baru sekali. fitur 1 loh Bu, baru Satu fitur baru sumber satu belajar loh ya. fitur, ya. Ada fitur yang kedua namanya kelas maya. Nah, kelas maya ini biasanya digunakan untuk pembelajaran secara daring. Kemudian yang ketiga adalah laboratorium maya. Nah, laboratorium maya ini pernah saya coba karena saya pembelajaran biologi, ya. Ada pembelajaran praktek. Sebelum anak-anak praktek itu saya cobakan. Ada di situ adalah laboratorium maya, ada percobaan enzim. Anak-anak saya suruh menggunakan. Di situ ada simulasi bagaimana melakukan kegiatan praktikum seperti itu. Nah, setelah itu baru melakukan kegiatan praktikum yang sesungguhnya. Yang terakhir, fitur yang terakhir adalah bank soal. Itu yang sumber utama. Sedangkan yang fitur pendukung, banyak lagi. Salah satu yang terbaru sekarang adalah augmented reality. Itu menghadirkan AR. menghadirkan gambar 2 dimensi ke Menjadi dunia 3 nyata. dimensi. Nah, saya sarankan atau saya merekomendasikan, monggo silahkan kita pakai di sini. Ya, Benar, banyak. Kita bisa terapkan untuk pembelajaran IT dengan menggunakan platform rumah belajar ini. Begitu Bu Dewi. Iya. Kemudian harapan dan saran Bapak ke depan mengenai pembelajaran yang Bapak lakukan. Tentunya ini ya, saran ke depan atau harapan ya, tentunya pembelajaran yang memanfaatkan ini dapat digunakan. Ingat, ini memang sebagai salah satu alternatif. Sedangkan untuk saran untuk rekan-rekan guru ya, walaupun mungkin usia sudah tidak muda lagi, janganlah untuk belajar meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan penguasaan IT. Karena sekali lagi peserta didik yang kita hadapi sekarang adalah generasi-generasi yang sudah kenal baik dengan teknologi. Lebih melek. Hadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Begitu. Seperti itu. Ternyata sesi kita ini ada yang bertanya. Ada yang penasaran Pak Dudi. Ini berkaitan dengan kata rumah belajar tadi, banyak sekali yang kepo sepertinya. Seperti ini salah satu penanya kita dari Ulil Fahrudin SMA 2 Ungaran. Pak Dudi, mohon bagi tipsnya supaya bisa lolos menjadi sahabat rumah belajar. Alhamdulillah. Dari siapa Bu? Dari Bapak Ulil Oh, Fahrudin. Pak Ulil. SMA 2 Kenal ya, Pak? SMA 2 Ya, Ungaran. saya ini kayaknya. Iya. Selamat pagi Pak Ulil. Jadi tipsnya yang jelas tidak ada tips khusus. Yang jelas kita harus itu tadi selalu mengembangkan pengetahuan tentang IT. Ya mungkin Pak Ulil pernah memanfaat. Salah satu membuat video itu juga karena di pembatik ya di pembatik itu mulai dari ada 4 level di pembatik itu, level 1, level 2, level 3, level 4. Level 1 itu baru istilahnya kita suruh Baru mempelajari secara teorinya. ya, Iya, betul. baru teori. Kemudian level 2 itu sudah untuk kita membuat video, Pak. Nah, level 3 itu level kreasi. Itu membuat itu tadi media pembelajaran interaktif ya. Multimedia pembelajaran atau media pembelajaran segala macam. Jadi memang kita harus mengembangkan karena waktunya hanya kalau nggak salah 1 minggu itu Pak Ulil, 1 minggu, sehingga kalau kita tidak siap dari awal pasti kita ketinggalan dengan yang lain. Itu tipsnya. Jadi persiapkan memang sebelum mengikuti itu, persiapkan kemampuan atau pengetahuan kita tentang IT.
Alhamdulillah ya, saya sudah 2 tahun ini Pak Ulil. Jadi memang jangan, kalau Pak Ulil ingin mengikuti tahun ini gagal, ikut lagi tahun berikutnya. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang IT. Sedangkan sahabat rumah belajar ataupun bahkan menjadi duta rumah belajar itu hanya sebuah bonus, itu untuk saya. Ngoten. Gitu Pak Ulil. Saya tunggu mungkin tahun depan kita kalau ikut lagi ya Pak Ulil. Nanti kita bisa kolaborasi bagaimana mengikuti kegiatan pembatik. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, saya semakin penasaran ini Pak. Kemarin peserta pembatik ini berapa orang hingga Bapak bisa lolos seleksi menjadi 30 besar saya bilang. Ya, betul. Ya, ini kalau jumlah total seluruh Indonesia itu sekitar 29.000 sekian. Saya lupa. Tetapi untuk yang Jawa Tengah, khusus Jawa Tengah itu 5.405. Dari 5.405 seluruh Jawa Tengah. Dan Pak ini Didi juga ini Pak Ulil. Mungkin Pak Ulil juga masuk ikut juga yang tahap pertama. 5.000 saya ingat betul, 5.405. Itu tersaring nanti masuk level 1, kemudian level 2, nanti berkurang lagi level 3 dan sekarang level 4. Gitu Pak Ulil, saya tunggu nanti ya tahun depan di level 4 juga. Begitu. Terima kasih Pak Dudi. Kemudian ada demikian perbincangan kita mengenai akademis bersama Bapak Dudi dan Bapak Alvin. Semoga perbincangan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pandangan ke depan bagi SMA Negeri 1 Tuntang. Sejenak kita sajikan kreativitas SMA Tuntang sebelum kita kembali ke babak selanjutnya. SMA 1 Tuntang yang ku cinta,